Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله rahimanillahu wa iyyakum. Hadis yang akan kita pelajari pada pagi hari ini merupakan suatu hadis yang menjadi salah satu pilar dari 4 pilar bab akhlak di dalam agama Islam. Hadis yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah merupakan salah satu dari 4 hadis yang menghimpun adab-adab kebaikan dalam agama Islam. Hadis yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah merupakan salah satu batasan adab-adab dan etika-etika di dalam agama Islam. Hal ini disebutkan oleh salah seorang ulama besar mazhab Maliki yang bernama Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Dia berkata, sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, jima'u adabil khairi wa azimmatuhu tatafarra'u min 4 ahadits. Kata beliau, adab-adab kebaikan terhimpun dan bersumber dari 4 hadis. Apa saja 4 hadis ini? Kata beliau, yang pertama adalah hadis man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Yang pertama. Yang kedua adalah hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Merupakan salah satu tanda kebaikan, keislaman seseorang adalah jika dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis yang ketiga yang merupakan salah satu pilar bab akhlak di dalam agama Islam adalah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ringkas kepada salah seorang penanya yang meminta wasiat, la taghdab, jangan kamu marah.
Yang keempat kata beliau, pilar yang keempat adalah al-mu'minu yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seorang mukmin mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Jadi ini perlu kita hayati dan perlu kita camkan. Seandainya kita bisa memahami 4 hadis ini dengan baik, seakan-akan kita sudah mempelajari dan menguasai seluruh akhlak dan adab yang diajarkan oleh agama Islam. Hadis ini kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, diriwayatkan oleh salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis. Siapakah dia? Namanya siapa? Naam, Abdurrahman ibnu Sakhr ad-Dawsi. Kunyahnya Abu Hurairah. Tadi saya tanya bukan kunyah, saya tanya nama. Namanya adalah Abdurrahman ibnu Sakhr ad-Dawsi. Kunyahnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan atau hadis-hadis beliau yang musnad ada 5.374 hadis. Maka dikatakan beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena banyaknya hadis yang beliau riwayatkan, maka hal ini menyebabkan orang-orang orientalis dan antek-anteknya merasa berkepentingan untuk menjatuhkan kedudukan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di pandangan kaum muslimin. Apa tujuan mereka? Tujuan mereka agar kaum muslimin kehilangan sebagian besar dari tuntunan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi jangan khawatir. Para ulama kita rahimahumullahu ta'ala wa hafizahum, mereka bahu-membahu dalam membantah tuduhan-tuduhan keji tersebut sambil menyapu bersih semua syubhat-syubhat yang mereka lontarkan. Di antara buku yang ditulis dalam masalah ini adalah suatu buku yang ditulis oleh seorang ulama besar negeri Yaman yang hidup pada abad ke-14 abad ini, yaitu bernama Al-Syekh Al-Allamah Abdurrahman Al-Muallimi, Abdurrahman ibnu Yahya Al-Muallimi. Judul bukunya adalah Al-Anwarul Kashifah fi Kitab Adwa' 'ala Sunnah min Az-Zalali wat-Tadlili wal Mujazafah. Hadis yang akan kita pelajari pada kali ini adalah hadis yang ke-12 yang berbunyi An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Haditsun hasan rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Artinya, salah satu tanda kebaikan keislaman seseorang adalah jika dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Jika dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya seperti ini. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih.
merupakan salah satu tanda kebaikan keislaman seseorang jika dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dia. Sekarang kita akan mempelajari hadis ini. Hal-hal yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim bisa berbentuk perkataan, bisa juga berbentuk perbuatan. Jadi, setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan. Mengapa? Agar keislamannya menjadi baik. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana kita mengetahui bermanfaat atau tidaknya suatu perbuatan? Apa standar dan patokan yang kita gunakan untuk menentukan hal ini bermanfaat, hal ini tidak bermanfaat? Ketahuilah bahwasanya standar dan patokan yang harus kita gunakan dalam masalah ini adalah syariat. Apa? Syariat. Dan bukan hawa nafsu. Jadi, untuk kita bisa mengatakan ini bermanfaat, ini tidak, itu harus kita lihat ke syariat. Bukan berdasarkan hawa nafsu kita. Mengapa harus berdasarkan syariat? Karena Nabi SAW di dalam hadis ini menjadikan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat sebagai tanda kebaikan keislaman seseorang. Ini menunjukkan bahwasanya semuanya itu kembali ke dalam syariat Islam, bukan berdasarkan hawa nafsu masing-masing. Mengapa kami tekankan di sini pentingnya patokan ini? Karena sebagian orang berdalihkan hadis ini, mereka meninggalkan hal-hal yang disunahkan, atau bahkan meninggalkan hal-hal yang diwajibkan dalam agama Islam dengan alasan hal ini tidak bermanfaat. Ini adalah merupakan suatu kekeliruan yang nyata. Maka hati-hati. Insya Allah nanti di akhir pembahasan hadis ini akan kita berikan contoh kekeliruan sebagian orang dalam memahami hadis ini. Adapun sekarang, maka kita akan memberikan contoh hal-hal yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim. Pepatah mengatakan bil mithal yattadihul maqal. Dengan contoh perkataan itu akan jelas. Contoh yang pertama dari hal-hal yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim adalah maksiat dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh pertama dan yang paling pertama adalah maksiat. Maksiat bukan saja tidak bermanfaat bagi seorang muslim, akan tetapi dia itu berbahaya. Bukan hanya tidak bermanfaat, tapi berbahaya bagi agama seorang muslim. Oleh karena itu hukum meninggalkan maksiat adalah wajib. Karena dia akan membahayakan agama seorang muslim. Di antara bahaya yang akan ditimbulkan oleh maksiat adalah mengerasnya hati dan menghitamnya hati sehingga hati itu menjadi buta dan tidak bisa mau dilanjutkan atau nunggu sampai kita lanjutkan aja. Semuanya konsentrasi. Hal yang kedua
yang merupakan hal yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim adalah hal-hal yang dimakruhkan dalam agama Islam. Kalau tadi yang pertama adalah yang diharamkan, yang kedua adalah yang dimakruhkan. Ini kalau misalnya di belakang nggak jelas, silahkan maju. Ya, daripada nggak jelas. Dan juga salah satu hal yang tidak bermanfaat adalah hal-hal atau berlebih-lebihan dalam hal-hal yang diperbolehkan dalam agama Islam. Hal-hal yang diperbolehkan akan menjadi tidak bermanfaat jika dilakukan secara berlebih-lebihan. Atau merapat aja, merapat. Di antara hal-hal atau sesuatu anggota badan yang harus mendapatkan porsi perhatian kita yang terbesar adalah lisan kita. Dalam masalah lisan, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala memberikan suatu petuah yang sangat berharga bagi kita semua. Beliau berkata dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, "I'lam annahu yanbaghi likulli mukallafin an yahfaza lisanahu an jami'il kalam." Ketahuilah bahwasanya setiap muslim seharusnya senantiasa menahan lisannya dari segala macam bentuk perkataan. Illa, kecuali kalaman zaharat fihil maslahah, kecuali perkataan yang mengandung maslahat. Wa matastawal kalamu wa tarkuhu fil maslahah, jikalau suatu ketika maslahat antara mengucapkan perkataan dengan tidak mengucapkan perkataan tersebut sebanding, saat itu apa yang harus kita kerjakan? Kata beliau, fasunnatul imsaku an. Yang disunahkan adalah tidak mengucapkan perkataan tersebut. Seandainya maslahat untuk mengucapkan dan maslahat untuk meninggalkan sebanding, saat itu kata beliau sunnahnya adalah meninggalkan perkataan tersebut. Kenapa? Li'annahu qad yanjarrul kalamul mubahu ila haramin aw makruh. Karena seringkali perkataan yang diperbolehkan menjerumuskan atau menarik seseorang untuk melakukan perbuatan yang haram atau perbuatan yang makruh. Dan ini kata beliau sering terjadi. Ibnu Hibban rahimahullahu ta'ala memberikan suatu nasihat yang sangat bagus sekali. Dia mengatakan, mengapa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita satu mulut dan dua telinga? Kenapa mulut kita satu? Kenapa telinga kita dua? Kenapa bukan mulut kita yang dua dan telinga kita yang satu? Kata beliau, agar kita lebih banyak mendengar daripada bicara. Ini nasihat yang sangat berharga. Jadi, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dua telinga satu mulut? Telinga lebih banyak daripada mulut, agar telinga ini lebih banyak kita gunakan untuk mendengar daripada kita gunakan mulut ini untuk berbicara. Dan Nabi SAW jauh-jauh hari sudah memperingatkan umatnya dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu ma fiha. Seringkali seorang hamba mengucapkan suatu perkataan yang tidak ia pikirkan dampaknya. Yahwi biha finnari ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Padahal perkataan yang tidak dia pikirkan dampaknya tadi akan menjerumuskan dia ke neraka yang dalamnya jauh, lebih jauh daripada timur dan barat. Hati-hati. Yang ketiga,
contoh dari amalan-amalan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim adalah menyibukkan diri mengurusi kesalahan orang lain dan lupa membenahi diri sendiri. Salah satu prinsip agama Islam adalah bahwasanya setiap muslim sebelum dia mengurusi kesalahan orang lain, hendaknya dia berusaha bersungguh-sungguh untuk memperbaiki dirinya terlebih dahulu. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wal 'asri, innal insana lafi khusrin." Demi masa, sesungguhnya semua manusia berada di dalam kerugian yang nyata. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal saleh, wa tawasau bil haq, dan saling menasihati dalam menetapi kebenaran, wa tawasau bis sabr, dan saling menasihati dalam menetapi kesabaran. Dalam untaian ayat-ayat yang baru kita dengar tadi, Allah menerangkan karakteristik golongan orang-orang yang selamat dari kerugian. Salah satu karakteristik mereka adalah merealisasikan keimanan dalam jiwa sendiri dan beramal saleh sebelum mendakwahi orang lain. Orang-orang Banu Israel dicela oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara menyelisih prinsip ini. Sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 44, "Atamuruna an-nasa bil birr?" Mengapa kalian menyuruh orang lain untuk kebaikan? Wa tansawna anfusakum, akan tetapi kalian lupa dengan kewajiban diri kalian sendiri. Wa antum tatlunal kitab, padahal kalian membaca Alkitab. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir? Oleh sebab itu, sebelum kita berusaha untuk mengurusi kesalahan orang lain, mari kita membenahi diri kita terlebih dahulu. Seandainya kita sudah beristiqamah dalam kebaikan, kemudian kita berusaha untuk memadukan antara penerapan ajaran agama Allah di dalam diri kita, memadukannya dengan mendakwahi orang lain, di saat itulah kita betul-betul berada di atas petunjuk salaf. Dan insya Allah perkataan kita akan bermanfaat. Padukan antara memperbaiki diri sendiri, kemudian berusaha untuk mendakwahi orang lain. Telah disinggung di awal pembicaraan tadi, tatkala kita menerangkan standar yang kita gunakan dalam menentukan bermanfaat tidaknya suatu perbuatan, kekeliruan orang dalam memahami hal-hal yang bermanfaat atau tidak. Di antara kekeliruan mereka, sebagian orang meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar dengan alasan hal tersebut tidak bermanfaat baginya. Benar nggak kira-kira ini? Salah, benar salah. Salah. Mengapa? Karena amar ma'ruf itu bermanfaat. Loh, kata siapa bermanfaat? Karena amar ma'ruf diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti penting dan bermanfaat. Di salah satu ayat yang memerintahkan amar ma'ruf nahi mungkar adalah surat Ali Imran ayat 104, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar." Kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah ada di antara kalian sebagian umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada kebaikan, dan mencegah dari kemungkaran. Contoh yang lain,
Sebagian orang mengabaikan nasihat untuk umat. Gak mau nasihati orang lain. Katanya ini gak bermanfaat bagi saya. Jelas perkataan dia ini amat sangat keliru. Dan bertabrakan dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang memerintahkan kita untuk membudidayakan nasihat di antara umat. Salah satu bentuk nasihat yang sering dilalaikan, bahkan diperangi oleh banyak orang adalah menerangkan kesalahan dan kesesatan ahlul bid'ah. Ini salah satu bentuk nasihat yang sering diabaikan atau bahkan diperangi oleh banyak orang, menerangkan kesalahan dan kesesatan ahlul bid'ah kepada umat. Tujuannya apa? Tujuannya bukan untuk memuaskan nafsu bicara. Bukan merupakan suatu hobi. Akan tetapi dengan tujuan agar umat ini tidak terjerumus kepada kesalahan dan kesesatan mereka. Ini tujuannya. Jangan sampai salah niat. Para ulama telah berijma atau bersepakat tentang disyariatkannya, bahkan diwajibkannya mengkritik ahlul bid'ah. Dalam masalah ini, untuk lebih luasnya silakan antum baca buku yang dikarang oleh Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Mahajjatul Bayda fi himayati sunnatil gharra min zallati ahlil akhta wa zayghi ahlil ahwa. Siapa yang bisa ngulangi? Enggak ada, enggak apa-apa. Kemudian perlu diketahui, tatkala kita mengkritik ahlul bidah, itu bukan termasuk ghibah atau ngerasani atau menggunjing yang diharamkan. Bukan termasuk ghibah yang diharamkan. Sebagaimana yang disebutkan dan diterangkan oleh para ulama. Antara lain Imam Nawawi sendiri di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Dan juga ulama-ulama lain menerangkan hal ini. Bahwasanya ini adalah merupakan dispensasi, pengecualian ghibah yang diperbolehkan. Pada asalnya ghibah hukumnya haram. Bahkan sebagian ulama mengatakan dosa besar. Akan tetapi dalam masalah ini para ulama memberikan dispensasi, ada 5 atau 6 hal yang diperbolehkan seorang muslim ghibah. Salah satunya adalah untuk menerangkan kesalahan ahlul bidah. Untuk masalah ini lebih luasnya silakan antum baca buku Mauqif Ahli Sunnah wal Jamaah min Ahlil Ahwa'i wal Bidah karaan Syekh Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala. Kemudian perlu kita camkan baik-baik. Tatkala kita mengingkari suatu kesalahan dan membantah orang yang terjatuh ke dalamnya, kita perlu memperhatikan norma-norma yang sudah digariskan oleh agama Islam. Ini penting. Ya, karena sebagian orang membantah suatu kesalahan membabi buta tanpa diiringi dengan norma-norma. Ini salah juga. Orang yang enggak mau bantah itu salah. Orang yang bantah tapi tidak sesuai dengan norma salah juga. Yang benar bagaimana? Orang yang bantah sesuai dengan norma-norma. Di sini antara lain ada 6 norma dalam membantah atau mengingkari suatu kesalahan dan membantah orang yang terjatuh ke dalamnya. 6 norma ini disebutkan oleh Syekhuna Syekh Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala di dalam risalahnya yang berjudul Nasihah Lisyabab, nasihat untuk generasi muda. Mengapa beliau tujukan ini untuk syabab? Karena kebanyakan orang yang terjerumus atau kurang memperhatikan norma ini adalah generasi muda. Darahnya masih muda.
masih panas. Jadi terkadang tidak terkendali. Yang pertama, pengingkaran tersebut harus dilakukan dengan penuh rasa ikhlas. Ikhlas yang pertama. Norma yang pertama ikhlas. Dan niat tulus semata-mata dalam rangka membela kebenaran. Ya, niat membantah ahlul bidah, membantah orang yang bersalah itu dalam rangka membela kebenaran, bukan untuk kepentingan pribadi. Di antara konsekuensi ikhlas dalam masalah ini adalah kita mengharapkan agar orang yang terjatuh ke dalam kesalahan mendapatkan hidayah dan kembali kepada al-haq. Harus kita ada di dalam hati ini mengharapkan agar orang yang kita bantah ini dan kita terang kesalahannya, kita harapkan agar dia kembali kepada al-haq. Bukan malah bertepuk tangan tatkala melihat orang itu malah semakin jauh dari al-haq. Itu bukan salah satu konsekuensi dari ikhlas. Maka di antara hal yang menunjukkan keikhlasan seseorang dalam menasihati harus kita iringi dengan doa. Kita berdoa kepada Allah agar orang yang bersalah ini mendapatkan hidayah darinya. Coba, mari kita tanya diri kita masing-masing. Tatkala kita menasihati salah seorang ikhwan kita yang terjerumus kepada kesalahan, apakah sempat kita mendoakan dia di sepertiga malam terakhir agar ikhwan kita ini mendapatkan hidayah? Sempatkah terpikir di dalam orang-orang yang membantah orang lain agar mendoakan saudaranya? Kalau belum sempat, belum terlambat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu mendoakan sebagian orang-orang kafir. Orang-orang kafir didoakan oleh Nabi SAW agar mendapatkan hidayah. Tentunya Ahlus Sunnah dan juga kaum muslimin yang lainnya lebih berhak untuk didoakan. Yang kedua, bantahan tersebut hendaknya dilakukan oleh orang yang alim. Hendaknya dilakukan oleh orang yang alim, yaitu orang yang telah mumpuni ilmunya. Dalam artian orang ini yang membantah ini mengetahui secara detail segala sudut pandang dalam materi bantahan. Entah itu yang berkaitan dengan dalil-dalil yang menunjukkan salahnya perbuatan tersebut, atau berkaitan dengan perkataan-perkataan ulama, atau juga berkaitan dengan kesalahan lawan dan sumber syubhatnya. Jadi harus tahu dalilnya, harus tahu kesalahannya apa, syubhatnya apa, juga bagaimana cara membantah syubhat-syubhat tersebut. Juga di antara kriteria orang yang membantah, dia seharusnya memiliki kemampuan untuk mengungkapkan dalil-dalil yang kuat ketika menerangkan kebenaran. Harus pintar, ya, mengungkapkan dalil-dalil yang kuat agar orang yang dibantah ini puas. Dan juga ungkapan-ungkapan dia itu harus cermat. Jangan sampai karena ungkapan dia yang tidak cermat, akhirnya dipahami lain dengan keinginan dia. Kata beliau, kata Syekh, jika orang yang membantah tidak memenuhi kriteria yang kita sebutkan antara yang di atas tadi, maka yang akan timbul justru kerusakan yang besar. Hati-hati. Yang ketiga, hendaklah orang yang membantah memperhatikan berbagai macam perbedaan. Yang pertama, perbedaan tingkat kesalahan. Yang kedua, perbedaan kedudukan orang yang bersalah. Yang ketiga, perbedaan motivasi pelanggaran.
Kalau terlambat nulis, nggak usah sedih, nanti ada makalahnya. Yang pertama adalah perbedaan tingkat kesalahan. Beda antara membantah orang yang terjerumus kepada kesalahan yang fatal dalam masalah akidah. Beda juga dengan orang yang hanya terjerumus kepada permasalahan ijtihadiyah. Beda cara membantahnya. Perbedaan kedudukan orang yang bersalah. Baik itu dalam segi agama ataupun dari segi sosial. Makanya beda antara membantah atau menerangkan kesalahan pemerintah dengan kesalahan rakyat. Karena kedudukan sosialnya berbeda. Juga perbedaan motivasi pelanggaran. Sebenarnya yang menyebabkan dia melanggar apa? Apakah karena dia tidak tahu atau karena hawa nafsu? Beda. Tidak bisa kita pukul rata orang yang salah karena tidak tahu dengan orang yang salah karena hawa nafsu. Harus kita bedakan. Juga bisa jadi dia itu salah karena salah ucap. Penyampaiannya yang keliru. Atau juga karena terpengaruh dengan guru atau lingkungannya. Atau karena tujuan-tujuan lain. Kata Syekh, barang siapa yang tidak mempedulikan atau tidak memperhatikan perbedaan-perbedaan yang sudah disebutkan tadi, niscaya dia akan terjerumus ke dalam salah satu dari dua penyimpangan. Yang pertama, kalau dia tidak terjerumus kepada sikap ghulu, berlebih-lebihan, ya dia akan terjerumus kepada sikap sebaliknya, kelalaian. Yang mana ini semua akan mengakibatkan perkataan dia menjadi tidak bermanfaat atau manfaatnya hanya sedikit. Yang keempat, hendaknya berusaha mewujudkan maslahat. Berusaha untuk mewujudkan maslahat dari bantahan dia. Maka, kata Syekh, seandainya bantahan tersebut justru mengakibatkan kerusakan yang lebih besar daripada kerusakan kesalahan yang akan dibantah, saat itu tidak disyariatkan untuk membantah. Dalam masalah ini dan masalah-masalah lainnya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala memberikan suatu kaidah yang sangat berharga. Yang intinya, tidak boleh kita menghindari kerusakan yang kecil dengan melakukan kerusakan yang lebih besar. Ini intinya seperti ini. Ada suatu kerusakan mafsadah yang kecil, ingin kita hilangkan, tapi caranya dengan mendatangkan mafsadah yang lebih besar. Ini tidak boleh, kata beliau. Karena Islam datang untuk merealisasikan kebaikan dan menghilangkan mafsadah. Kata beliau, seandainya ada dua kebaikan sama-sama baik, tidak bisa dipadukan dalam satu waktu, maka kata beliau dipilih kebaikan yang lebih besar. Juga kata beliau, seandainya ada dua kerusakan yang sama-sama rusak dan tidak bisa dihilangkan dalam satu waktu, kata beliau, dahulukan menghilangkan kerusakan yang lebih apa? Yang lebih besar. Camkan baik-baik kaidah ini, kemudian lihat apakah sesuai dengan apa yang terjadi selama ini. Yang kelima, hendaknya bantahan tersebut disesuaikan dengan tingkat tersebarnya kesalahan itu. Disesuaikan dengan tingkat tersebarnya kesalahan itu. Maksudnya bagaimana? Beliau mencontohkan, katanya, jika suatu kesalahan itu hanya muncul di suatu daerah atau sekelompok masyarakat saja, maka tidak layak bantahannya itu disebarluaskan ke daerah lain atau ke kelompok masyarakat lain yang belum mendengar kesalahan tersebut. Tidak layak. Entah itu berbentuk dengan kaset, atau berbentuk dengan buku, atau berbentuk dengan media-media lainnya. Mengapa? Karena menyebarluaskan bantahan
Berarti secara tidak langsung juga menyebarluaskan kesalahan tersebut. Nggak mungkin menyebarkan kebantahan kecuali di dalamnya ada disebutkan apa? Kesalahan yang dibantah. Bisa jadi, kata beliau, ada orang yang tatkala mendengar kesalahan dan bantahan tersebut, syubhat-syubhatnya itu masih melekat di dalam jiwanya. Dan dia tidak merasa puas dengan bantahan yang disebutkan. Dan ini sangat bahaya. Menghindarkan masyarakat dari mendengarkan kebatilan lebih baik daripada mendengarkannya kemudian mendengar bantahannya. Para salaf senantiasa mempertimbangkan norma ini dalam bantahan-bantahan mereka. Maka banyak kita dapatkan buku-buku salaf yang bertema bantahan, di situ hanya disebutkan dalil-dalil yang menerangkan kebenaran saja. Yang mana dipahami dari dalil itu bahwasanya yang tidak sesuai dalil ini adalah salah. Tanpa menyebutkan kesalahan itu di dalam buku tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya mereka, ulama salaf, sudah mencapai tingkat pemahaman yang belum dicapai oleh sebagian orang di zaman ini. Yang keenam, hendaknya diketahui bahwasanya membantah pelaku suatu kesalahan hukumnya fardu apa? Fardu kifayah, fardu ain. Mana yang benar? Kifayah. Siapa yang fardu ain angkat tangan? Enggak ada, fardu kifayah. Hukumnya apa? Fardu kifayah. Artinya apa? Artinya seandainya ada seorang ulama yang sudah melakukan bantahan tersebut, menunaikan kewajiban ini, maka tanggung jawab atau kewajiban ulama yang lain sudah apa? Sudah jatuh. Artinya tidak berkewajiban lagi. Di antara kesalahan yang kerap terjadi tatkala ada seorang ulama yang membantah orang yang melakukan kesalahan atau mengeluarkan tahdzir. Tahdzir adalah fatwa dalam rangka memperingatkan dari kesalahan seseorang. Ini adalah disyariatkan. Tahdzir disyariatkan, akan tetapi sesuai dengan etika-etikanya. Kata beliau, termasuk kesalahan-kesalahan adalah tatkala ada seorang ulama yang mengeluarkan bantahan, banyak para penuntut ilmu yang menisbahkan diri mereka kepada sunnah, menuntut ulama lain dan penuntut ilmu lainnya agar mereka menyatakan sikap mereka terhadap ulama pembantah, terhadap yang dibantah, atau terhadap tahdziran tersebut. Sampai-sampai, kata beliau, banyak di antara orang-orang yang meminta para pemula dari kalangan tulabul ilm atau bahkan orang awam diminta untuk menentukan sikap mereka dalam masalah ini. Terlebih dari itu semua, kata beliau, sebagian menjadikan permasalahan ini sebagai dasar dari wala dan bara, loyalitas dan benci, yang akhirnya terjadi saling menghajar hanya karena masalah ini. Ini bukan dari perkataan saya, dari perkataan Syekh Dr. Ibrahim Ibnu Amir Ar-Ruhaili hafizahullahu ta'ala. Terkadang, kata beliau, seorang penuntut ilmu menghajar syekhnya atau ustadznya yang selama bertahun-tahun dia menuntut ilmu di tangannya hanya karena permasalahan ini. Terkadang fitnah ini menelusup ke dalam sebuah keluarga, sehingga kita dapati seseorang menghajar saudaranya, atau seorang anak bersikap tidak sopan kepada bapaknya dan ibunya, atau bahkan terkadang istri diceraikan sehingga anak-anak menjadi terlunta-lunta dan terlantar. Semua ini karena permasalahan yang telah disebutkan tadi.
Kata beliau, dan bila kita melihat fenomena yang menimpa umat ini, niscaya kita akan mendapatkan mereka terpecah menjadi 2 kelompok atau mungkin lebih. Setiap kelompok, kata beliau, melemparkan tuduhan kepada yang lain, yang akhirnya mereka saling menghajar. Semua itu terjadi di kalangan orang-orang yang menisbatkan diri mereka kepada sunnah, yang mana sebelumnya setiap kelompok tidak dapat mencela akidah dan manhaj kelompok lain sebelum terjadi perbedaan ini. Fenomena ini, kata beliau, bersumber dari kebodohan yang akut, yang sangat terhadap as-sunnah atau manhaj ahlus sunnah, dan kaidah-kaidah mengingkari suatu kemungkaran. Atau juga mungkin bersumber dari hawa nafsu. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan menyelamatkan kita dari hal-hal yang tidak diridhoinya. Di antara permasalahan yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah bahwasanya kita berkewajiban untuk menyibukkan diri kita dalam hal-hal yang bermanfaat. Jangan sampai kita menyia-nyiakan hal yang penting yang berkenaan dengan perkara duniawi maupun perkara ukhrawi. Nabi SAW telah mewasiatkan dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ihris al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai daripada mukmin yang lemah. Ihris ala ma yanfa'uk. Bersungguh-sungguhlah dalam mengerjakan hal-hal yang bermanfaat. Wasta'in billah, dan mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jas, dan janganlah kalian bersikap lemah. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.